Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topik 4, asesmen otentik dan refleksi berkelanjutan berbasis AIK. Pada mata kuliah elektif Pendidikan Inklusif berbasis AIK, Program Studi PPG Universitas Muhammadiyah Semarang. Topik ini membahas bagaimana guru merancang dan melaksanakan asesmen yang adil, inklusif, autentik, berbasis nilai AIK. Dan yang kedua, asesmen ini bukan hanya mengukur nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter Islami dan tanggung jawab sosial peserta didik. Guru tidak hanya bertanya berapa nilainya, tetapi juga bagaimana akhlaknya, bagaimana kepeduliannya, bagaimana integritasnya. Landasan Qur'ani dan hadis. An-Nahl 90 sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Maknanya, setiap tindakan guru termasuk menilai harus berlandaskan keadilan, adil dan ihsan. Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Maknanya, asesmen adalah bentuk ta'awun, kerjasama dalam kebaikan. Karena kalau nilainya baik dan kerjasama dilakukan baik, maka akan menunjukkan bahwa tidak ada menyontek dan sebagainya. Hadis H.R. Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maknanya, asesmen harus memberi manfaat nyata bagi perkembangan peserta didik. Hakikat asesmen berbasis AIK. Asesmen berbasis AIK berarti menilai pengetahuan atau kognitif, mengamati sikap dan akhlak yaitu afektif, menilai keterampilan dan kontribusi sosial yakni psikomotor dan sosial, serta yang terakhir keempat adalah membentuk karakter Islami. Asesmen menjadi alat pembelajaran, sarana transformasi karakter, bentuk ibadah guru. Subtopik 1, konsep asesmen inklusif dan autentik berbasis AIK. Asesmen adil dan inklusif. Asesmen inklusif berarti tidak diskriminatif, menghargai perbedaan kemampuan, memberi kesempatan setara, memperhatikan kebutuhan khusus. Nilai AIK mendasari nilai AIK yang mendasari yakni tauhid, integritas dan tanggung jawab. Adil yakni keadilan, rahmah berarti empati dan tanggung jawab sosial. Asesmen otentik, asesmen tidak hanya tes tertulis. Contoh asesmen otentik, presentasi, observasi sikap, kerja kelompok, portofolio, refleksi diri. Yang dinilai akademik, karakter, dan juga sosial siswa. Subtopik 2, asesmen diferensiatif berbasis karakter Islami. Apa itu asesmen diferensiatif? Asesmen diferensiatif adalah penilaian yang disesuaikan dengan tujuan memberi kesempatan setiap siswa menunjukkan potensi terbaiknya. Hal ini akan mengarahkan bagaimana gaya belajar yang dilakukan, kemampuan, kebutuhan khusus, serta kondisi peserta didik. Contoh praktisnya adalah dari contoh bentuk keadilan bukan penyamarataan. Siswa lambat membaca, dilakukan dengan kuis lisan. Siswa visual, mind map atau diagram. Siswa kinestika, proyek atau model. Siswa berkebutuhan khusus bisa menggunakan media digital atau bantuan guru. Dari cara-cara praktis ini harus disampaikan, diberi kesempatan siswa untuk bisa mengaksesnya. Integrasi nilai AIK dalam asesmen diferensiatif. Tauhid, yakni kejujuran dan integritas, adil, keadilan proporsional, bukan penyamarataan, rahmah, empati terhadap kesulitan. Wasatiyah, yakni seimbang, tidak berlebihan.
Tajdid yakni inovatif dan adaptif. Semuanya ini juga sesuai dengan kebutuhan abad 21. Subtopik 3, penilaian sikap dan karakter Islami. Apa yang dinilai? Guru mengamati kepedulian sosial, kejujuran, disiplin, moderasi dalam diskusi, dan kreativitas dan inovasi. Bahwasanya penilaian itu penilaian sikap bukan sekedar skor, tetapi bagaimana pembentukan karakter itu bisa diwujudkan. Hal ini tertuang dalam Al-Maidah ayat 2 dan Ibrahim ayat 7. Juga hadis Muslim tentang mukmin yang kuat. Jadi mukmin yang kuat yang berakhlak karimah. Ada 10 tanda kehancuran manusia. Diktona 1992. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, ketidakjujuran yang membudaya, tingginya rasa tidak hormat pada orang tua, guru, dan pemimpin, pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahasa yang buruk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, meningginya perilaku merusak diri. Semakin kaburnya, hal ini akan membawa semakin kaburnya nilai-nilai moral juga telah menampak. Ada 7 krisis moral. Krisis kejujuran, nomor 1 krisis kejujuran. Krisis tanggung jawab. Krisis 3, tidak berpikir jauh ke depan. Krisis disiplin, krisis kebersamaan, krisis keadilan, dan 7 krisis kepedulian. Krisis moral inilah bagi seorang guru misalnya buah tanggung jawab yang harus ikut dipikirkan dan dilaksanakan untuk mendukungnya agar mereka bisa terhindar dan berkurang. Hasil-hasil penelitian Daniel Goleman, keberhasilan seseorang di masyarakat itu 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. Daniel Goleman juga membuat heboh dunia dengan bukunya Emotional Intelligence, The Ability to Identify, Assess, and Control the Emotion of oneself, of other, and of group. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Dapat dilihat sejak anak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai dia usia dewasa. Mahatma Gandhi menyampaikan bahwa education without character memperingatkan tentang salah satu 7 dosa fatal, yaitu satu pembelajaran pendidikan yang tanpa karakter. Martin Luther King juga pernah berkata, intelligence plus kecerdasan itu plus karakter. Hasil itu di Marvin juga menyampaikan bahwa terjadinya peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi akademik yang menerapkan pendidikan karakter. Dan berikutnya bahwa mendidik adalah aspek kecerdasan otak dan aspek moral. Demikian pula pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan feeling, dan tindakan action. Pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh Lichtona, dari hasil survei disampaikan bahwa emosional dibanding bahwa persoalan sekarang lebih sering mengalami persoalan emosional dibanding generasi terdahulu. Mendidik adalah aspek kecerdasan otak dan aspek moral, pengetahuan kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan atau action. Perasaan emosional generasi sekarang itu jauh lebih tinggi. 3 bagian otak yang cemerlang yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa di sini otak itu ada neokortek itu kognitif, mamalia itu afektif, dan reptilia itu psikomotor. Hal ini selaras dengan kalau neokortek kognitif sama dengan pendengaran, reptilia itu adalah psikomotor sama dengan adalah penglihatan, mamalia afektif sama dengan hati. Dan ini sudah tertuang dalam surat As-Sajdah ayat 9
yang disampaikan bahwa kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Keseimbangan 3 bagian otak, bila salah satu otak tidak seimbang akan membuat bila otak kognitif yang dominan akan membuat orang itu sombong. Bila otak reptilia yang dominan maka dia menjadikan anak itu kurang kontrol diri. Bila yang dominan itu adalah afektif, maka akan mudah anak itu mudah terpuruk, akan mengandalkan dominasi di nafsu dan akan terpuruk seperti binatang. Subtopik keempat, analisis hasil asesmen berbasis data. Analisis berbasis data. 1. Al-Quran, Al-Hujurat 6. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah tabayun, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Makna dalam konteks analisis berbasis data, tidak boleh mengambil keputusan tanpa verifikasi. Informasi harus diteliti dan dianalisis terlebih dahulu. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam analisis hasil asesmen sebelum menentukan intervensi pembelajaran. Al-Quran An-Nahl 90, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Makna dalam konteks evaluasi, analisis data harus menghasilkan keputusan yang adil. Penilaian tidak boleh subjektif, harus berdasarkan prasangka saja, tidak harus betul-betul objektif. 3. Al-Quran Al-Hasr ayat 18. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri merhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maknanya adalah ada perintah untuk mengevaluasi dan menganalisis tindakan. Dalam pendidikan, ini menjadi dasar refleksi berbasis data untuk perbaikan berkelanjutan. Surat Ar-Ra'd ayat 11, makna dalam konteks peningkatan mutu. Perubahan harus didasarkan pada kesadaran dan evaluasi kondisi. Analisis data asesmen menjadi dasar perubahan strategi pembelajaran. Kesimpulan konseptual, ayat yang paling kuat secara langsung terkait analisis berbasis data adalah Al-Hujurat ayat 6. Tabayun itu adalah verifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Perlu dikonfirmasi kepada siswanya bila ada suatu nilai yang kurang pas. Kesimpulan dalam konteks pendidikan, data asesmen harus diteliti. Tidak boleh memberi label tanpa analisis. Keputusan intervensi harus berbasis fakta, bukan asumsi. Quran Toha ayat 114, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Ini memberikan suatu pemahaman bahwa continuous improvement adalah perintah Allah. Allah merintahkan peningkatan diri yang berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan dan sikap spiritual. Perubahan harus dimulai dari kesadaran ilmiah. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu, juga memberikan perintah untuk meningkatkan kualitas informasi. Ilmu tidak datang dari asumsi, tetapi dari proses pengumpulan dan analisis informasi. Dalam konteks pendidikan, guru tidak cukup mengandalkan intuisi, tetapi perlu membaca data hasil asesmen untuk berkaya pemahaman tentang peserta didik. Maknanya peningkatan ilmu harus berbasis fakta dan bukti, evidence based. 3. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu itu juga mendorong untuk mengolah, bukan sekedar mengumpulkan data. Meminta tambahan ilmu berarti mengolah informasi menjadi pemahaman yang bermakna. Data nilai observasi dan portofolio harus dianalisis agar menjadi dasar keputusan pedagogik. Makna ilmu lahir dari proses analisis yang mendalam. Yang keempat, sikap rendah hati atau akademik intelektual humility. Doa ini menunjukkan bahwa manusia selalu membutuhkan pengetahuan baru. Dalam konteks analisis data, guru tidak merasa paling benar, tetapi terbuka terhadap temuan baru dari hasil evaluasi. Maknanya, data membantu guru menyadari kekurangan dan memperbaiki strategi.
Yang kelima, landasan evidence-based decision making. Tambahan ilmu berarti keputusan harus berbasis pengetahuan, bukan prasangka. Dalam pembelajaran intervensi diberikan berdasarkan data diagnostik, bukan asumsi pribadi. Maknanya, analisis data adalah jalan memperoleh tambahan ilmu tentang kondisi real peserta didik. Yang keenam, spirit pembelajaran sepanjang hayat. Yakni menegaskan bahwa proses belajar tidak pernah berhenti. Analisis data menjadi sarana refleksi berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Maknanya, data adalah alat untuk tumbuh dan berkembang secara sistematif. Langkah-langkah praktis analisis, yaitu mengumpulkan data, tes, proyek, observasi, mengidentifikasi kesulitan siswa, menentukan intervensinya seperti apa yang akan kita berikan, memberi tantangan bagi siswa yang sudah unggul, menyampaikan hasil secara transparan, data menjadi peta perbaikan pembelajaran yang berikutnya, sehingga sirkulasi bila dilaksanakan akan terlalu terjadi peningkatan kualitas pembelajaran kita. Subtopik 5, refleksi dalam perspektif tajdid. Refleksi sebagai muhasabah, Al-Hasr 18. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Al-Hasr 18 menilai metode mengajar, mengevaluasi interaksi, mengidentifikasi kekurangannya apa saja, serta merancang inovasi yang dapat kita lakukan. Refleksinya tajdid akan membawa pada suatu aktivitas tajdid atau pembaruan yang berkelanjutan. Refleksi sebagai ibadah, Toha 114 tentang menuntut ilmu. Guru yang reflektif tidak cepat puas, terbuka terhadap kritik, inovatif, berorientasi pada kemaslahatan umat. Subtopik 6, penyusunan laporan evaluasi pembelajaran inklusif. Isi laporan evaluasi, laporan harus memuat capaian akademik, perkembangan karakter Islam, implementasi nilai AIK, strategi inklusif, dan rencana perbaikan. Al-Maidah 8, keadilan dalam penilaian, dan Bukhari Muslim, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Guru adalah pemimpin di kelasnya. Penegasan akhir topik 4, implementasi asesmen autentik dan refleksi berbasis AIK, menegaskan bahwa guru adalah profesional dan beretika Islami, menguasai kompetensi dan berintegritas. 2. Adil, inklusif, dan humanis, menilai tanpa diskriminatif. 3. Menginternalisasi nilai AIK, tauhid, adil, rahmah, wasatiyah, dan tajdid. Menjadikan asesmen sebagai ibadah, penilaian adalah amal sosial pendidikan. Closing statement, asesmen bukan sekedar angka, refleksi bukan sekedar evaluasi. Keduanya adalah amanah, ibadah, sarana tajdid, jalan membangun pendidikan Islam berkemajuan, dan wujud rahmatan lil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.